Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Maulana dari jurusan Sistem Komputer. NIM saya 11230900021. Pendahuluan, pemantauan kondisi tanaman secara optimal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan hasil panen yang maksimal. Dalam era teknologi saat ini, penggunaan sensor untuk memantau kondisi lingkungan tanaman menjadi solusi efisien dan real time. Proyek ini menggunakan soil sensor untuk mengukur kelembapan tanah dan sensor DHT untuk mengukur suhu serta kelembapan udara di sekitar tanaman. Dengan data yang diperoleh, petani atau pengguna dapat mengambil keputusan tepat waktu dalam mengambil keputusan tepat waktu dalam perawatan tanaman seperti penyiraman, pengaturan suhu, dan kelembapan agar tanaman tetap dalam kondisi ideal. Teknologi ini mendukung pertanian cerdas, smart farming, yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas dengan cara yang mudah dan terjangkau. Tujuan proyek monitoring tanaman menggunakan soil sensor dan sensor DHT adalah untuk memantau secara otomatis kondisi lingkungan tanaman, khususnya kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal dengan data real-time dari sensor. Sistem dapat membantu pengguna mengatur penyiraman dan perawatan tanaman secara efisien tanpa harus selalu hadir langsung di lokasi. Selain itu, penggunaan teknologi ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara cerdas, smart farming, dengan meminimalkan penggunaan air dan sumber daya lain, serta memberikan kemudahan monitoring jarak jauh melalui platform digital seperti Telegram atau website. Secara spesifik, soil sensor berfungsi mengukur kadar air tanah, sedangkan sensor DHT mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman, sehingga kondisi media tanam dan iklim mikro dapat terjaga dengan baik. Komponen utama: 1. Microcontroller Arduino Uno atau ESP8266. Fungsi: mengolah data dari sensor soil moisture dan DHT, memprosesnya dan bisa mengirim data ke perangkat lain atau aplikasi untuk monitoring. Untuk komponen kedua, sensor soil moisture, sensor kelembapan tanah. Fungsi: mengukur kadar air atau kelembapan tanah di sekitar tanaman. Sensor ini membantu menentukan apakah tanah cukup lembab atau perlu disiram. Untuk komponen ketiga, sensor DHT, contoh DHT11. Fungsi: mengukur suhu udara dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Sensor ini menyertakan termistor untuk suhu dan elemen resistif untuk kelembapan udara, serta memiliki output data digital. Komponen keempat, LCD display pada monitoring tanaman. Berfungsi sebagai tampilan output untuk menampilkan data sensor real time seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara. Komponen kelima, power supply. Dalam sistem monitoring tanaman berfungsi sebagai sumber daya listrik yang menyediakan tegangan dan arus yang stabil untuk semua komponen seperti microcontroller, sensor soil moisture, sensor DHT, modul LCD, dan modul IoT. Untuk flowchart, mulai inisialisasi program, membaca nilai soil sensor dan DHT, suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah. Untuk nilai kurang dari 30 ya, dan lebih dari 50 ya. LED merah menyala terlalu kering, dan jika LED hijau menyala berarti tanah normal, dan jika LED biru menyala terlalu basah. Selesai. Untuk skrip seperti ini. Cara kerja: foil sensor ditempatkan di tanah dekat akar tanaman untuk mendeteksi kadar air. Sensor DHT mendeteksi suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Microcontroller membaca data dari kedua sensor tersebut. Data dikirim dan ditampilkan di LCD atau aplikasi IoT. Opsional, sistem dapat diintegrasikan dengan pompa otomatis. Jika tanah terdeteksi kering, maka pompa air menyiram tanaman secara otomatis. Rangkaian skematik yang saya gunakan seperti ini. Untuk kesimpulan, sistem monitoring tanaman menggunakan foil sensor dan sensor DHT merupakan solusi efektif dalam mendukung pertanian modern berbasis IoT. Dengan sistem ini, pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara real time, mengoptimalkan penggunaan dan menjaga kelembapan ideal, meningkatkan efisiensi waktu dan hasil pertanian. Teknologi sederhana ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem otomatisasi penyiraman dan pengendalian lingkungan tanaman, mendukung konsep smart farming di masa depan. Terima kasih. Untuk waktunya akan saya jelaskan setelah ini. Anjing biar aku sejine. Jadi, sing kepeko wah.
Untuk jual beli dan belinya seperti berikut. Jika tanah berwarna merah maka tanah terlalu kering. Jika berwarna hijau maka tanah pas, normal. Jika berwarna biru maka tanah terlalu basah. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.